Bab 6702 berkualifikasi. Pendarahan Yan Feng telah berhenti, tetapi wajahnya masih sepucat kertas. Meskipun luka di perutnya telah ditekan sementara oleh pil David, kehilangan darah yang berlebihan membuatnya tampak sangat lemah. Ia duduk di atas batu biru di padang gurun, terengah-engah. Tatapannya menyapu anggota sukunya yang sama-sama terluka, lalu menatap David. Matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Dermawan saya. Saya tahu sebuah tempat yang merupakan tempat berkumpulnya para kultivator iblis, tempat yang tidak mudah didatangi oleh para dewa maupun manusia. Jika dermawan kita tidak keberatan, kita bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Suara Yan Feng serak dan lemah, tetapi setiap kata yang diucapkannya tulus. David mengangguk, baik. Silakan duluan. Yan Feng berusaha berdiri, dan Xiaoro menopangnya di kedua sisi. Dia memeriksa arah dan menunjuk ke deretan pegunungan di tenggara. Setelah melewati gunung itu, ada tempat bernama Lembah Jurang Hitam. Medan di sana berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang, serta dikelilingi oleh penghalang alami berupa energi iblis, yang akan sangat menekan para kultivator ilahi yang masuk. Kami, para kultivator iblis, telah beroperasi di sana selama ratusan tahun. Meskipun tidak besar, tempat itu cukup bagi kami untuk sementara waktu menghindari serangan mereka. Kalau begitu, ayo kita pergi. David tidak bertanya lagi dan memimpin kelompok itu untuk mengikuti Yan Feng dari belakang. Saat David dan kelompoknya menuju ke Black Abyss Gu, suasana di lembah Black Abyss terasa mencekam. Di depan sebuah aula hitam besar di tengah lembah, beberapa penyihir yang mengenakan jubah hitam berkumpul bersama, mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Sebuah bendera hitam tergantung di pintu masuk aula utama, dihiasi dengan lambang api berwarna emas gelap, simbol dari garis keturunan iblis api. Ini adalah ruang pertemuan ras iblis. Pintu ruang sidang terbuka lebar, dan 7 atau 8 orang sudah duduk di dalam. Mereka mengenakan jubah dengan berbagai warna, beberapa dikelilingi oleh energi hitam yang jahat, beberapa memiliki mata merah, dan beberapa memiliki tanda iblis di wajah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura sekitar peringkat ke-8 dari alam Dewa Emas. Mereka semua adalah pemimpin dari berbagai garis keturunan kultivator iblis di surga ke-20. Biasanya bertindak secara independen, tetapi sekarang mereka duduk bersama karena deklarasi perang para dewa. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput namun mata setajam kilat, memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-9 dari alam abadi emas. Ia mengenakan jubah hitam yang disulam dengan pola api emas gelap, yang jelas menunjukkan status yang sangat tinggi di antara para kultivator iblis. Pria tua itu mengamati kerumunan dan perlahan berbicara. Para dewa tiba-tiba menyatakan perang, dan hadiahnya telah tersebar di seluruh 20 langit. Kalian semua adalah pemimpin faksi masing-masing, jadi silakan sampaikan pendapat kalian. Sejenak hening di aula, lalu seorang wanita parubaya berjubah merah darah berbicara. Suaranya sedikit bergetar. Ras dewa sangat kuat, dan Kaisar Dewa Jinu Hao adalah dewa abadi emas tingkat 9 puncak, yang mungkin akan menembus ke tingkat dewa abadi emas Luo Agung kapan saja. Kami, para kultivator iblis, sudah lemah di surga ke-20, dan sekarang para dewa telah muncul dengan kekuatan penuh, kami bukan tandingan mereka. Lalu apa maksudmu? Tanya seorang pria berwajah menyeramkan dengan dingin. Yang saya maksud, wanita berjubah merah darah itu menggertakkan giginya. Bisakah kita mengirim seseorang untuk bernegosiasi damai dengan para dewa? Kita bersedia membayar harga jika mereka bersedia menghentikan permusuhan. Perundingan perdamaian? Pria berwajah menyeramkan itu membanting tangannya ke sandaran kursi. Para dewa menginginkan nyawa kita. Apa yang bisa kau tawarkan dalam perundingan damai? Kepalamu? Lalu apa yang Anda sarankan agar kita lakukan?
Wanita berjubah merah darah itu meninggikan suaranya beberapa desibel. Konfrontasi langsung? Apa yang bisa kita gunakan untuk melawan? Para kultivator iblis di surga ke-20 jika digabungkan jumlahnya tidak lebih dari 2 atau 300 ribu. Dan mereka yang berada di peringkat ke-9 alam dewa emas sangat sedikit. Ras dewa saja memiliki puluhan tetua di peringkat ke-9 alam dewa emas. Belum lagi monster itu, Jin Wuhao. Kita tidak boleh menyerah. Menyerah berarti tewas. Apakah kalian berdua sudah selesai berdebat? Pria tua berambut putih itu membanting tangannya ke meja. Bunyi gedebuk yang tumpul menggema di seluruh aula dan membuat semua orang terdiam. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Apakah berdebat akan menyelesaikan apapun? Keheningan kembali menyelimuti aula. Pada saat itu, seorang pria kurus angkat bicara, suaranya sedikit ragu. Aku pernah mendengar ada kekuatan iblis lain di luar surga ke-20. Bisakah kita mencoba melarikan diri dan meninggalkan surga ke-20? Melarikan diri? Pria jahat itu mencibir. Kemana kita bisa melarikan diri? Apakah tidak ada dewa lain di tempat lain? Begitu kita meninggalkan surga ke-20, kita hanyalah eceng gondok tanpa akar. Berapa lama kita bisa bertahan? Pria kurus itu membuka mulutnya, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya. Situasi di dalam aula kembali menemui jalan buntu. Menyerah bukanlah pilihan, melawan bukanlah pilihan, dan melarikan diri bukanlah pilihan. Tampaknya semua jalan telah terblokir. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki di luar aula, diikuti oleh dua sosok yang berjalan masuk melalui gerbang utama. Itu adalah seorang pria muda dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah biru tua, wajahnya dingin dan tegas, dan alisnya menunjukkan ketenangan dan martabat yang tidak sesuai dengan usianya. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala, rambutnya hitam pekat seperti tinta, dan matanya yang merah gelap berkilauan dengan cahaya yang membara. Ningxi dan Sonya. Para kultivator iblis di dalam aula melihat dua orang asing masuk dan hendak mengajukan pertanyaan ketika lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri. Ekspresi terkejut dan gembira terpancar di mata tuanya. Dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Sonya. Gadis suci. Anda telah datang. Sonya menatap lelaki tua itu, sedikit kebingungan terlintas di mata merah gelapnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi keagungan alami. Aku mendengar bahwa para dewa telah menyatakan perang, jadi aku datang untuk melihat. Pria tua itu kemudian menatap Ningxi, matanya dipenuhi sedikit kekaguman. Dan ini? Adik laki-lakiku, Ningxi. Sonya berkata, seorang murid langsung dari garis keturunan iblis api. Secercah keterkejutan terlihat di mata lelaki tua itu. Seorang murid langsung dari garis keturunan iblis api? Itu adalah status yang bahkan lebih bergengsi daripada status seorang santa. Dia segera menyingkir, memberi ruang untuk dirinya sendiri. Silakan. Silakan duduk, kalian berdua. Ningxi tidak menolak dan melangkah ke kursi utama, lalu duduk di tempat yang ditawarkan oleh lelaki tua berambut putih itu. Sonya berdiri di sampingnya, tegak dan mempesona seperti pedang panjang yang menyala. Para pemimpin kultivator iblis di dalam aula saling bertukar pandang, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan kekaguman, dan sebagian dengan ketidakpuasan. Apa yang memberi hak kepada kultivator Dewa Emas tingkat 7 yang tampak muda untuk duduk di atas mereka? Tetua berambut putih itu sepertinya merasakan ketidakpuasan orang banyak dan berkata dengan lantang, semuanya, Tuan Muda Ningxi ini adalah murid langsung dari garis keturunan iblis api. Dia mengolah api tertinggi dari ras iblis dan merupakan jenius paling luar biasa dari garis keturunan iblis api kita selama puluhan ribu tahun. Nona Sonya ini adalah perawan suci dari garis keturunan iblis api saya. Statusnya sangat mulia. Keduanya memenuhi syarat untuk menduduki posisi ini.
Begitu kata-kata, api tertinggi klan iblis, diucapkan. Ketidakpuasan di dalam aula langsung lenyap. Para pemimpin kultivator iblis kini memandang Ningxi dengan sedikit rasa kagum dan cemas. Api iblis adalah warisan tertinggi dari garis keturunan iblis api. Legenda mengatakan bahwa ketika dikembangkan hingga puncaknya, ia dapat membakar segalanya dan menghancurkan ruang. Ini adalah teknik iblis yang paling dahsyat dari semua teknik iblis. Ningxi mengabaikan tatapan-tatapan itu, hanya mengamati sekeliling ruangan yang dipenuhi orang-orang sebelum bertanya, "Apa yang kalian bicarakan barusan?" Bab 6703 Kaya dan Berkuasa. Pria tua berambut putih itu secara singkat menceritakan perdebatan yang baru saja terjadi. Kami memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian ingin menyerah, sementara sebagian lainnya ingin melarikan diri. Masih belum ada kesepakatan. Ningxi mendengarkan dan terdiam sejenak. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap para pemimpin kultivator iblis, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Hanya seorang Golden Crow How yang bisa menakut-nakuti kalian seperti ini? Kalian semua mempermalukan ras iblis. Suaranya tidak keras, tetapi menusuk hati setiap orang seperti air es. Wajah para pemimpin kultivator iblis semuanya berubah. Beberapa ingin membantah, tetapi ketika mereka melihat mata Ningxi yang tenang namun dingin, mereka menelan kata-kata mereka. Karena Jinu Hao bisa memberikan persembahan kepada ras iblis, suara Ningxi bergema di aula, mengapa kita tidak bisa memberikan persembahan kepada para dewa? Aula itu benar-benar sunyi. Pria tua berambut putih itu adalah orang pertama yang bereaksi, kilatan kelicikan terpancar di matanya. Tuan muda maksudnya. Segera sebarkan kabar ke seluruh kekuatan di surga ke-20 bahwa menghabisi kultivator ras ilahi dan membawa kepalanya ke ras iblis dapat memberimu hadiah kristal 2 kali lipat dari hadiah ras ilahi. Suara Ningxi bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi. Dobel? Dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak kristal? Para dewa sangat kaya dan berkuasa. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan mereka? Aula itu pun diliputi kekacauan. Tetua berambut putih itu memberi isyarat agar diam, lalu menatap Ningxi, suaranya terdengar khawatir. Tuan muda, saran Anda memang brilian, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kultivator iblis kita memiliki sumber daya terbatas di surga ke-20. Untuk bersaing dengan ras dewa dalam hal kekayaan, saya khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang kristal-kristal itu. Suara Ningxi terdengar tenang, aku akan mencari solusinya. Kau hanya perlu menyebarkan berita dan memberitahu semua orang bahwa menghabisi anggota klan dewa dapat memberimu hadiah 2 kali lipat. Keheningan kembali menyelimuti aula. Para pemimpin kultivator iblis saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun, menatap mata Ningxi yang teguh, tak seorang pun berani mempertanyakannya. Pria tua berambut putih itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah. Saya akan segera mengurusnya. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula utama untuk mengatur penyebaran berita tersebut. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh 20th Heaven. Dalam waktu kurang dari sehari, hampir semua faksi menerima hadiah dari para iblis. Menghabisi kultivator suci dan membawa kepalanya ke alam iblis dapat memberimu hadiah ilahi 2 kali lipat dalam bentuk kristal. Hal ini membuat 20th Heaven dilanda kekacauan total. Para kultivator manusia dan hewan yang awalnya memburu kultivator iblis untuk mendapatkan inti emas para dewa kini mulai mempertimbangkan kembali rencana mereka. Jumlah kristal yang bisa Anda dapatkan dengan menghabisi kultivator iblis sama dengan jumlah yang bisa Anda dapatkan dengan menghabisi kultivator ilahi. Tetapi hadiah untuk iblis 2 kali lipat dari kultivator ilahi. Siapapun bisa menghitungnya. Oleh karena itu,
Para kultivator manusia yang mengejar para kultivator iblis di luar kota bintang jatuh mulai mengalihkan perhatian mereka kepada para kultivator ilahi yang sendirian. Para pemburu yang awalnya memburu kultivator iblis kini telah menjadi pemburu yang memburu para dewa. Para kultivator ilahi juga lengah. Awalnya mereka mengira bahwa menyatakan perang terhadap kultivator iblis hanya akan berujung pada pembantaian, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa para iblis akan membalas dengan cara yang sama. Para kultivator ilahi yang berpatroli di luar kota mulai disergap. Beberapa dipenggal kepalanya, beberapa artefak magis mereka dicuri, dan beberapa bahkan dibunuh di siang bolong. Deklarasi perang oleh Kaisar Dewa Jin Hao justru menjerumuskan surga ke-20 ke dalam pertempuran kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalang dibalik semua ini, Ningxi, sedang duduk di kursi utama aula Dewan Lembah Jurang Hitam, mendengarkan lelaki tua berambut putih itu melaporkan berita dari luar, senyum tipis teruk di bibirnya. David, gelombang yang kau timbulkan di surga ke-19, akan terus kubuat di surga ke-20. Ningxi menatap David dan berkata dengan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar, jangan tewas terlalu cepat. Arah lembah jurang hitam tampak samar-samar di depan, bayangan gunung di senja hari menyerupai seekor binatang raksasa yang tergeletak di tanah, sunyi dan megah. David dan kelompoknya berjalan menyusuri jalan setapak di pegunungan, kaki mereka menapak di kerikil dan pasir, dengan semak-semak rendah dan rumput layu di kedua sisinya. Bau belerang samar memenuhi udara, aroma unik yang ditemukan di dekat lembah jurang hitam. Semakin dekat seseorang, semakin pekat energi iblisnya. Tetapi David, yang memiliki kekuatan kekacauan, tidak merasakan apapun. Meskipun pendarahan Yan Feng telah berhenti, kehilangan darah yang berlebihan masih membuatnya lemah dan tidak mampu berjalan. Xiao Ro dan Xiao Di menopangnya di kedua sisi, dan mereka bertiga berjalan di tengah kelompok. Jiang Xuelan berjalan di samping David, mata birunya yang dingin mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Xuan Zhenzi berjalan di paling belakang, sehelai rumput kering menjuntai dari mulutnya, matanya setengah terpejam, tampak seperti sedang tertidur, tetapi kilatan cahaya sesekali di matanya yang keruh membuktikan bahwa dia tidak pernah lengah. Taois muda itu mengikuti Xuan Zhenzi dari samping, membawa bungkusan kecil di punggungnya, langkah kakinya seringan kelinci. Setelah melewati lereng bukit itu, jaraknya masih beberapa ratus mil untuk sampai ke sana. Yan Feng mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Suaranya serak tetapi mengandung sedikit rasa lega dan antisipasi. Pintu masuk lembah jurang hitam memiliki penghalang alami berupa energi iblis. Kultivator dari ras ilahi akan sangat tertekan ketika mereka masuk, dan kultivator biasa bahkan tidak berani mendekat. Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. David mengangguk, hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba ia berhenti di tempatnya. Indra ilahinya mendeteksi aura yang datang dari depan. Ada cukup banyak orang yang mendekat, dan mereka tampaknya memiliki niat jahat. Seseorang sedang datang. Suara David tenang, namun ada sedikit keseriusan di dalamnya. Banyak sekali. Aura para dewa. Ekspresi Yan Feng berubah drastis, dan dia secara naluriah menggenggam pedang panjang hitam yang patah. Berapa banyak orang? Setidaknya 50. David berkata, pemimpinnya adalah Dewa Emas peringkat ke-8, dan sebagian besar yang lain adalah Dewa Emas peringkat ke-6 hingga ke-7. Tubuh Yan Feng sedikit bergetar. Terdapat 50 kultivator ilahi, dan pemimpinnya adalah Dewa Emas peringkat ke-8. Sisa-sisa kekuatan mereka saat ini tidak sebanding dengan mereka. Dermawan. Suara Yan Feng serak, kau duluan, jangan khawatirkan kami. Para dewa mengincar kami, para kultivator iblis, kalian adalah kultivator manusia, mereka tidak akan mempersulit kalian. David tidak menoleh, tetapi hanya berkata, aku tidak akan pergi. Yan Feng membuka mulutnya,
ingin membujuknya lagi, tetapi melihat punggung David yang tegak dan tatapannya yang tenang, ia menelan semua kata-katanya. David menggenggam gagang pedang pembunuh naga, mata ungunya menatap lurus ke depan. Di cakrawala yang jauh, cahaya keemasan mulai berkilauan, seperti bintang-bintang padat yang bergerak melintasi permukaan tanah. Cahaya-cahaya itu semakin mendekat dan semakin terang, akhirnya berubah menjadi prosesi agung para kultivator ilahi yang mengenakan baju zirah emas, menunggangi binatang roh emas, muncul di kejauhan. Lebih dari 50 kultivator dewa berdiri dalam formasi rapi, baju zirah emas mereka berkilauan terang di senja hari. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya bertubuh kekar dengan wajah persegi dan aura dingin yang menunjukkan pengalaman perang di antara alisnya. Dia berada di tingkat ke-8 alam dewa emas dan memegang tombak emas di tangannya, dengan kilat emas mengalir di ujungnya. Mereka melihat David dan kelompoknya, serta Yan Feng dan yang lainnya di antara kerumunan yang jelas memancarkan aura kultivator iblis. Kilatan dingin terpancar di mata pemimpin itu, dan senyum mengerikan melengkung di bibirnya saat dia perlahan mengangkat tombak emasnya. Bab 6704 Kejutan tiba. Kulturis iblis terdeteksi. Kepung dia. Begitu perintah diberikan, lebih dari 50 kultivator ilahi menyebar seperti jaring emas raksasa, mengapit David dan kelompoknya dari kedua sisi. Cahaya keemasan membentuk cincin yang tak tembus di senja hari, menjebak semua orang di dalam dan menutup semua jalur pelarian. Raungan binatang buas, dentingan baju zirah logam, dan dengungan dalam rune ilahi saling berjalin, menciptakan rasa penindasan yang mencekik. Wajah Yan Feng pucat pasi. Dia menggenggam pedang panjang yang patah itu erat-erat, tetapi bahkan gagangnya pun bergetar. Xiao Ro melindungi Xiao Di, menekan tubuhnya ke belakang dan menghalangi pandangannya dengan tubuhnya. Para kultivator iblis yang terluka menggenggam senjata mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi keputusasaan yang keras kepala. David berdiri di barisan paling depan, mata ungunya menyapu para kultivator ilahi, seperti karang yang tenang, tak terpengaruh oleh gelombang emas yang bergejolak di sekitarnya. Namun saat itu juga, aroma baru tercium dari kejauhan. Kali ini situasinya bahkan lebih kacau, dan langkah kaki terdengar lebih keras. Kepulan debu abu-abu membubung dari timur, sementara langkah kaki berat dan geraman rendah binatang buas bergema dari barat. Sesaat kemudian, dua kelompok orang lainnya muncul. Sekelompok kultivator manusia, berjumlah sekitar 30 atau 40 orang, tiba dari timur. Mereka mengenakan jubah berbagai warna, memegang artefak magis yang berkilauan di tangan mereka, dan memasang ekspresi keserakahan dan kegembiraan di wajah mereka. Sekelompok kultivator manusia binatang, berjumlah sekitar 20 atau 30 orang, datang dari barat. Mereka semua bertubuh kekar, beberapa memiliki telinga binatang, beberapa memiliki ekor, dan beberapa tertutup bulu, mengeluarkan raungan rendah. Ketiga pasukan tersebut, yang berjumlah hampir 150 orang, mengepung David dan kelompoknya. Situasi buntu terjadi di keempat sisi. Para kultivator ilahi menunggangi binatang spiritual, baju zirah emas mereka berkilauan seperti nyala api yang membara di senja hari. Para kultivator manusia berdiri berjejer, artefak magis di tangan mereka memantulkan cahaya dingin di senja hari. Kultivator manusia binatang itu berjongkok di tanah, napasnya yang berat bergema di udara seperti dentuman genderang. David dan kelompoknya berdiri di tengah, dikelilingi dari tiga sisi, seperti serigala tunggal yang terperangkap di gang sempit. Bibir Yan Feng bergetar. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan menyaksikan banyak badai, tetapi dia belum pernah mengalami situasi yang begitu putus asa. Ketiga pasukan tersebut berjumlah lebih dari 150 orang, sementara mereka hanya memiliki sekitar selusin orang, yang sebagian besar terluka. Sekalipun David kuat, dan sekalipun Jiang Suelan dan Xuan Zhenzi berada di tingkat ke-8 alam abadi emas,
Mereka hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup menghadapi pengepungan seperti itu. Dermawan. Suara Yan Feng serak, sebaiknya kau pergi sekarang, bawa teman-temanmu bersamamu. Kita, para kultivator iblis, ditakdirkan untuk menderita nasib ini. David tidak menjawabnya. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, jubah abu-abunya berkibar di senja hari, menghalangi jalan semua orang. Tangan kanannya perlahan terangkat dan menggenggam gagang pedang pembunuh naga. Cahaya ungu mengalir di sarungnya, seolah-olah siap dihunus kapan saja. Matanya tenang dan fokus, tanpa rasa takut atau ragu-ragu, hanya ketenangan yang sedingin es. Xuan tua, kata David pelan. Aku di sini. Xuan Zhenzi meludahkan rumput kering di mulutnya, berdiri di sebelah kiri dan di belakang David, tangannya sedikit terbuka, dan cahaya biru mengalir di telapak tangannya. Suelan. Jiang Suelan berdiri di belakang sebelah kanan David, mengembunkan udara dingin berwarna biru es di ujung jarinya, membekukan udara di sekitarnya menjadi kristal es halus. Kau lindungi orang-orang di belakangmu, suara David setenang air yang tenang. Aku akan menahan orang-orang di depan. Jiang Suelan menggigit bibirnya dan mengangguk. David menarik napas dalam-dalam, semangat bertarung yang dingin berkobar di matanya yang berwarna ungu. Sekalipun ada 150 orang di pihak lawan, sekalipun hari ini situasinya sudah pasti gagal, dia tidak akan pernah menyerah. Saatnya bertindak. David berkata dengan suara rendah, jari-jarinya mencengkeram gagang pedang dengan erat, bersiaplah. Pemimpin ilahi berambut pirang itu mengangkat tombaknya, dan cahaya keemasan mengembun menjadi bola yang menyilaukan di ujung tombak tersebut. Tatapannya menyapu para kultivator manusia dan hewan, lalu dia berkata dengan lantang, saudara-saudara manusia dan hewan. Para kultivator iblis ini tepat di depan kalian. Bunuh mereka dan kalian bisa menukarnya dengan inti emas klan dewa. Mengapa kalian belum juga bertindak? Suaranya bergema di padang gurun senja, membawa perintah yang tak terbantahkan. Keagungan para dewa tampak jelas pada saat ini. Dia mengira semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Atas perintahnya, para kultivator manusia dan manusia binatang akan menerkam seperti anjing pemburu, mencabik-cabik para kultivator iblis hingga berkeping-keping. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Pemimpin para kultivator manusia itu adalah seorang pria tua berambut abu-abu, yang tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-8 alam abadi emas. Ia mengenakan jubah biru pudar dan memegang pedang panjang kuno di tangannya. Dia melirik para kultivator ilahi, lalu para kultivator iblis di belakang David, dan akhirnya menoleh untuk melihat pemimpin manusia binatang di sampingnya. Seorang pria bertubuh kekar seperti singa, dengan surai emasnya berkibar tertiup angin, memegang kapal perang besar di tangannya. Keduanya saling memandang lalu mengangguk bersamaan. Serang, teriak tetua manusia itu tiba-tiba. Bunuh, teriak pemimpin manusia buas itu. Kemudian, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Alih-alih bergegas menuju kultivator iblis di belakang David, kultivator manusia dan binatang tiba-tiba berbalik dan menerkam kultivator ilahi. Pedang berkelebat dan kapak berjatuhan. Para kultivator ilahi itu lengah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekutu mereka, yang seharusnya berada di pihak yang sama, tiba-tiba akan mengarahkan pedang mereka melawan mereka. Baju zirah emas itu berderit saat dihantam pedang dan kapak, dan jeritan serta tangisan ketakutan bercampur menjadi satu, meledak di padang belantara senja. Kalian semua gila. Kita adalah sekutu. Mengapa kalian menyerang kami? Wajah pemimpin para dewa seketika pucat pasi, suaranya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Apa yang kalian lakukan?
Menyerang para dewa berarti menjadikan seluruh ras dewa sebagai musuh. Apakah kalian tahu konsekuensinya? Tidak ada yang menjawabnya. Para kultivator manusia dan manusia binatang itu tampaknya telah merencanakannya sebelumnya. Gerakan mereka sinkron dan ganas, dan masing-masing dari mereka memiliki kilatan serakah dan tekad di mata mereka. 3 atau 4 dari mereka mengepung seorang kultivator dewa, menggunakan pedang, kapak, dan palu untuk menebas kultivator dewa yang tidak sempat bereaksi. Darah keemasan berceceran di padang belantara, mewarnai rumput layu dan bebatuan abu coklat menjadi merah. Suara baju zirah yang terbelah terdengar seperti kain yang disobek, dan jeritan kesakitan terdengar naik turun. Meskipun para kultivator ilahi itu masing-masing cukup kuat, mereka sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang efektif ketika menghadapi serangan mendadak yang jumlahnya jauh lebih banyak dan serangan dari belakang saat mereka lengah. Saat seorang kultivator tingkat dewa mengangkat pedang panjangnya, ia secara bersamaan ditusuk tepat di dada oleh 3 kultivator manusia. Seorang kultivator tingkat dewa mencoba melarikan diri dengan terbang ke udara, tetapi punggungnya terkena kapak kultivator manusia binatang dan jatuh dari udara. Meskipun komandan ras dewa terkemuka berusaha menstabilkan situasi, tombak emasnya menyapu dan memukul mundur beberapa kultivator manusia. Lebih banyak musuh telah mengepungnya, menghalangi semua jalan keluarnya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ke-50 lebih kultivator ilahi itu tergeletak tewas dalam genangan darah. Darah keemasan mengalir perlahan di senja hari, menyatu menjadi aliran-aliran kecil. Tubuh-tubuh di balik baju zirah emas itu tak lagi bergerak. Beberapa kepalanya terpenggal, beberapa jantungnya tertusuk, dan beberapa anggota badannya dipotong. Kematian mereka berbeda-beda, tetapi nasib mereka semua sama.